Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah sosialisasi ketiga ya, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 21 KKN Desa Sungai Pinang membawakan materi yang berjudul mikroorganisme lokal dari rebung bambu dan tanaman sesepan. Lebih tepatnya itu yang kami gunakan adalah sesepan gunung atau sesepan jamban. Oke, sebelumnya nih apa sih itu MOL itu? Mikroorganisme lokal atau yang disingkat dengan MOL adalah larutan berisi bakteri hasil fermentasi yang terbuat dari berbagai bahan organik di sekitar kita. Di mana MOL atau mikroorganisme lokal ini bisa kita buat secara mandiri nih. Misalnya di contoh di gambar itu ada MOL dari keong atau kaleng tamui, kemudian juga ada MOL dari bonggol pisang, MOL dari rebung yang nanti akan didemonstrasikan, serta ini ada contohnya MOL dari urin kelinci ditambah dengan buah maja. Larutan MOL ini mengandung bakteri baik yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, kemudian juga fungsinya sebagai perangsang pertumbuhan, sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, serta mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman tentunya. Bisa dibilang ini sebagai tambahan juga untuk pupuk organik gitu. Oke, next. Ini macam-macam bahan yang bisa kita gunakan sebagai MOL itu banyak yang ada di sekitar kita. Contohnya aja ini adalah bonggol pisang, kemudian ini ada kulit kacang, tapi kulit kacang yang digunakan ini bukan dari kulit kacang yang habis direbus gitu, tapi kulit kacang yang masih belum direbus gitu. Siapa tahu dari bapak dan ibu gitu makan kacang gitu kan yang dipakai kan isinya dalamnya aja gitu, dan kulit kacangnya itu kan terbuang, bisa itu dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat MOL. Kemudian juga ini ada kaleng tamui atau kemas, ada rebung bambu, ada sesepan gunung, ini ada sayur-sayuran basi, sayur-sayuran busuk, ada buah-buahan busuk, ada daun gamal juga, serta bahan-bahan lain nih yang masih bisa digunakan seperti tulang ikan, kemudian juga ada buah pepaya dan lain sebagainya. Oke, komponen dari MOL ini secara sederhananya ini terdiri dari dua bagian nih, yang mana dalam jadikan MOL ini terkandung bahan-bahan karbohidrat. Karbohidrat itu bisa digunakan dari nasi, kemudian singkong dan lain-lainnya gitu yang mengandung karbohidrat. Kemudian dalam jadikan MOL itu juga ada glukosa. Glukosa itu bisa diambil dari molase, kemudian gula merah, banyu laham, dan masih banyak lagi gitu. Sedangkan sumber organisme seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya itu ada misalnya kayak keong mas, kemudian rebung bambu, sesupan gunung, dan lain sebagainya. Serta kalau misalnya bahan-bahan yang digunakan itu kurang sumber airnya, itu bisa ditambahkan dengan air. Tetapi kalau ibaratnya ini yang dipakai misalnya karbohidratnya itu sudah menggunakan air keras, itu kan sudah banyak airnya, jadi nggak perlu lagi ditambahkan dengan air. Nah, untuk membuat jaringan MOL-nya ini nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman pada kesempatan selanjutnya. Kemudian nih ada ciri-ciri MOL yang berhasil itu bagaimana? Yang pertama tentunya berbau fermentasi, tapi bukan fermentasinya tuh tidak berbau busuk. Kemudian yang kedua ada gelembung saat fermentasi. Nanti gelembungnya itu akan keluar pada botol aqua yang ukuran 1,5 liter itu. Serta yang ketiga, kalau yang mempunyai alat mengukur pH bisa dicek pH-nya itu berkisar antara 3,5 hingga 5. Oke, mungkin itu saja yang materi tentang MOL. Kalau ini ada sedikit pantun nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati.
Ibu Bapak bisa melihat nih cara pembuatan mall dari rebung bambu dan susupan gunung yang kami gunakan ini pada flyer dan nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman. Saya kembalikan kepada teman-teman. Oke, mungkin sedikit tambahan ya alasan kenapa sih kami menggunakan rebung bambu dan tanaman susupan. Karena setelah kami eksplor di desa ini, rebung bambu itu lumayan banyak ya, walaupun nggak sebanyak saat musim hujan karena musim kemarau, jadi rebung bambunya nggak sebanyak pada musim hujan. Kemudian juga kami menggunakan tanaman susupan karena di sini kan tanaman susupan itu menjadi gulma ya, dan ternyata pada tanaman susupan ini dia itu bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen, namanya itu adalah bakteri Rhizobium, yang mana bakteri ini dapat kalau kita gunakan sebagai bioaktivator atau mol ini, dia dapat menggantikan unsur hara nitrogen gitu, jadi bisa mengurangi penggunaan pupuk urea. Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan kalitamu atau kemas karena kan di sini kan lumayan banyak itu menjadi hama tuh. Mungkin itu saja, dan tadi saya ada sedikit mendengar ya bahwasanya sebelumnya ada dari Bapak dan Ibu juga yang sudah pernah membuat mall tapi dari akar bambu. Benar. Akar bambu alang-alang. Dan itu benar, itu memang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan mall gitu. Jadi semakin banyak variasi dari bahan-bahan yang digunakan, semakin beragam pula mikroorganisme yang terdapat dalam mallnya itu, dan itu jadi lebih bagus gitu. Mungkin itu saja dari kami. Apakah dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Misalnya ada pakai botol di sebelah itu, biasanya kalau dibuka tiap hari kayak Pak? Bisa aja, tapi asal dibuka tiap hari kan tiap hari. Soalnya itu rawan juga terkontaminasi dari luar. Jadi kalau pakai itu agar meminimalisir kontaminasi dari luar, biar mall itu nggak busuk. Kami kemarin pakai ini nggak meledak kok. Soalnya gasnya udah keluar dari sini. Kalau dia nggak menggunakan botol yang air yang di sebelah itu 1,5 liter itu bisa aja sih berat, tapi harus rajin dibuka tutup gitu. Kalau nggak dibuka tutup, resikonya meledak. Nah takutnya ibaratnya dari Bapak Ibu lupa gitu, mungkin meninggalkan ada acara apa gitu kan, keluar kota atau apa gitu, jadi ada yang membuka, pas dibuka tiba-tiba melatung kan, soalnya kan lumayan bau juga ya, dan repot itu buat membersihinya kalau seandainya meledak dalam ruangan. Mungkin kalau di luar ruangan meledaknya kan masih aman gitu, kalau di dalam ruangan yang lumayan bahaya. Mungkin dari Bapak dan Ibu apakah ada pertanyaan lagi nih? Ini diaplikasikannya ke tanaman, bisa ke tanahnya juga bisa, dan mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya pada teman saya. Ini bisa diaplikasikan ke tanaman, misalnya disemprotkan 100 ml itu kayak yang aqua gelas kecil itu dikurangi sedikit itu bisa 100 ml dicampur 1 liter air bersih, dan ininya 100 ml air bersihnya 100 liter. Kalau untuk ke taman itu 200 ml molnya 10 liter air bersih. Bisa juga untuk pengomposan kayak
sampah organiknya tadi untuk komposnya. Ya, sprayer itu. Jadi itu di wadah berpisah dulu dicampurnya, baru di sprayer. Dicampur dulu di wadah berpisah baru dimasukin ke sprayernya. Kalau untuk yang 100 liter itu bisa 2,5 liter mol sama 25 liter air bersihnya. Iya. Yang seberapa harus ini 500 milimolnya sama 450 liter, 450 mili air bersihnya. Buatnya 5 liter tuh. Jadi benar ya yang dikatakan oleh teman-teman bahwasanya itu kalau mau disemprot itu diencerkan dulu dengan ditambahkan dengan air. Itu kenapa? Karena pH dari mikroorganisme lokal ini itu asam ya tadi berkisar antara 4,5 sampai mohon maaf 3,5 sampai 5, sehingga dengan dicampurkan dengan air itu bisa menaikkan pH jadi nggak terlalu masam. Ditakutkan kalau pH itu langsung terlalu masam gitu dan langsung disemprot kepada tanaman-tanaman yang rentan itu bisa mati. Jadi perlu diencerkan dengan air. Untuk perbandingan pemakaiannya ini yang disemprotkan ke tanaman itu 1:1, untuk penyiraman ke tanah itu 2:1, untuk pengomposan tadi 1:5. Mungkin dari Bapak dan Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Kandungannya ini nitrogen kah apakah? Ini yang kayak urea tuh ada ya NPK. Nah, Untuk kandungan di dalam mikroorganisme lokal itu kan namanya aja kan mikroorganisme, misalnya artinya memakai ini nah, kalau mengurangi urea misalnya. untuk mikroorganisme lokal ini apabila dibuat dari tanaman kacang-kacangan seperti misalnya tadi tanaman sesupan, kemudian dari akar kacang tanah, kemudian juga dari misalnya daun jama dan tanaman-tanaman kacang-kacangan lainnya gitu, ataupun misalnya kulit kacang gitu, itu bisa mengandung bakteri Rhizobium, yang mana ini bakteri Rhizobium ini kan bersih, yaitu dapat memfiksasi nitrogen dari udara, yang mana nitrogen yang diambil dari bakteri Rhizobium ini dibuat jadi pupuk N atau istilahnya itu pupuk urea lah, gitu. Jadi bisa mengurangi penggunaan pupuk urea karena dengan pengaplikasian mol ini di dalamnya itu ada terkandung bakteri Rhizobiumnya tersebut. Dan untuk bakteri yang ada di dalam mol ini
berbeda-beda ya, tergantung dari bahan yang digunakan gitu. Kalau misalnya kita menggunakan rebung bambu atau akar bambu, itu mengandung hormon-hormon yang dihasilkan bakteri itu yang dapat merangsang pertumbuhan. Jadi perakarannya itu luas, kemudian juga pertunasannya itu juga cepat. Tergantung dari bahan yang kita gunakan gitu. Apakah ada yang kurang atau mungkin kurang jelas? Misalnya gesek yang kandungannya kalium atau kalsium itu bahannya apa? Kalau hendak menggunakan yang kandungannya itu kalium atau kalsium, misalnya kalau kalium itu bisa menggunakan air kelapa ya untuk tambahan dalam malnya itu yang bakalan difermentasi. Kemudian juga misalnya lagi kalau kalsium itu bisa menggunakan cangkang keong tadi kan ada kaling tamoy, kemudian juga tulang ikan atau cangkang telur itu bisa digunakan. Jadi penyerapan kaliumnya itu lebih mudah karena diuraikan oleh bakteri yang ada dalam molnya tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Mungkin sekali lagi nih, apakah dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan kembali nih? Saya kembalikan kepada MC.